Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian dengan keadaan sehat walafiat di masa-masa pandemi seperti ini ya. Oke guys, di sini jadi gue bukan mau buat konten, eh, buat buat konten YouTube, melainkan ya sedikit menceritakan kronologi yang kemarin itu yang gua terjadi penipuan di aplikasi Shopee. Saya tidak saya tidak menyalahkan siapapun, ini adalah real salah saya, keteledoran saya, dan mungkin ini bakal menjadi pembelajaran buat gua dan buat kalian yang menonton video ini. Pembelajaran yang sangat berharga menurut saya, karena kenapa? Kita jangan terlalu percaya terhadap apa-apa yang kita tidak tahu asal usulnya gitu. Kita tidak pernah ikut, kita tidak pernah andil dalam istilahnya, ya dalam istilah apa ya, hadiah seperti itu kita nggak pernah ikut gitu. Tapi kok tiba-tiba gue dihubungin sama pihak Shopee melalui telepon gitu. Jadi gue di sini mau menceritakan sedikit kronologi kejadiannya. Langsung dengerin aja ya, tolong banget buat kalian. Mudah-mudahan setelah menonton video ini nggak ada lagi kejadian-kejadian atau kejadian-kejadian penipuan lagi. Cukup sampai di gua. Dan ternyata setelah gua speak up di Instagram itu, ternyata banyak banget yang udah kena penipuan di aplikasi Shopee itu. Jadi ceritanya itu bukan kemarin sih, tepatnya tanggal 6 itu gua ditelepon pada jam 8:30. Gue dikabari oleh pelaku ini mendapatkan cashback ShopeePay 1 juta rupiah. Di sini jujur saya masih belum percaya, dan saya tidak percaya aslinya sama hal-hal yang seperti itu. Karena kenapa saya nggak percaya? Pertama, saya tidak melakukan transaksi apapun, dan saya tidak melakukan, ibaratnya yang buat menangin lomba itu kan harus ada syarat-syarat kayak gitunya kan. Saya tidak pernah ikut-ikutan seperti itu, dan tiba-tiba saya dihubungin gitu. Saya dihubungin sama pihak Shopee melalui telepon WhatsApp ya pertama itu. Dan saya masih nggak percaya si pelaku ini ngubungin saya lewat WA itu. Gue orangnya jujur sih nggak terlalu percaya sama hal-hal yang begituan. Cuman pelaku ini menyuruh top up ShopeePay ke akun Shopee saya sebesar 200.000 untuk persyaratan saya untuk bisa mencairkan ShopeePay yang 1 juta itu. Gue masih belum curiga di situ, karena kenapa? Di situ saya mikirnya saya top up di akun ShopeePay saya gitu. Ngerti nggak? Iya, saya top up di akun ShopeePay saya. Jadi saya nggak curiga dong. Berarti itu bener. Maksudnya gue mikirnya kalau misalkan ini penipuan pasti bakal minta TF-nya ke dia gitu. Nah, singkat cerita, dia minta kode OTP. Dia bilang gini. Pas waktu itu tuh dia bilang gini, Mas, apakah ada SMS yang masuk dari Shopee yaitu berupa kode OTP? Terus katanya, gue tuh bingung gini tuh. Ini kok tahu sih, maksudnya ada SMS yang masuk ke gua dan itu kode OTP. Dan katanya lagi
maaf mas, bisa disebutin untuk kode OTP-nya? Di situ gua gobloknya itu gua nyebutin kode OTP-nya. Tapi menurut analisis gue itu mungkin ada unsur hipnotisnya cuy. Ya, ada unsur hipnotisnya. Singkat cerita itu ya gini ya, kenapa gue mengira ini itu ada unsur hipnotisnya. Pertama, kita itu sudah mengangkat teleponnya nih. Taruhlah emang pertama-tama kita nggak percaya, maksudnya ibaratnya kok gue tiba-tiba ujug-ujug dapat saldo ShopeePay sebesar 1 juta rupiah gitu, maksudnya apaan banget sih, ya nggak sih? Terus yang kedua, kita disuruh top up ShopeePay sebesar 200.000 dan itu ke akun kita sendiri. Itu nggak curiga kan? Nah, ketiga itu kita udah mulai ke, maksudnya apa ya? Gue pernah baca itu kayak ke alam bawah sadarnya dia. Jadi apa yang dia perintah itu pasti kita nurutin. Jadi kita tuh berusaha dibawa ke arah ke sugestinya dia. Jadi setiap apa yang dia perintah, setiap apa yang dia omongin, itu kita tuh bakal nurut. Ngerti gak sih? Itu. Jadi emang si pelaku ini pertama-tama nggak langsung minta kode OTP dulu, tapi minta kode OTP-nya itu ibaratnya kita kayak udah terperangkap dulu gitu pikiran kita itu. Jadi di situ gua ngiranya kenapa ada unsur hipnotisnya, cuy. Dan gua bodohnya itu dikasih kode OTP-nya. Dan gua bilang dong ke pelaku ini. Dengan bodohnya gue bilang itu, mas ini kok kenapa kok belum ini, maksudnya belum masuk yang 1 jutanya itu. Dan katanya soalnya si penipu ini bilangnya itu setelah saya mentop up 200.000 itu, maka akan terakumulasi yang 1 jutanya itu jadi 1.200.000. Dan di situ cuma terakumulasinya 200.000. Cuman gue tuh belum ngeh bahwa di sini di akun ShopeePay itu kok di sini ada menunggu pembayaran 1 juta rupiah gitu. Dan ternyata itu tuh akun ShopeePay gue udah dimasukin oleh pelaku itu. Yang gara-gara gue kasihkan kode OTP itu gue udah dimasukin cuy akun Shopee gue itu. Dan this is udah itu tuh udah kepenipuan banget cuy. Dan akhirnya tuh gue tuh, dan singkat ceritanya lagi, gue tuh tiba-tiba akunnya dinonaktifin. Nggak tahu tiba-tiba kenapa. Gue panik, gue bener-bener panik karena di situ ada saldo 200.000 gue dan akun ShopeePay gue dinonaktifkan. Dan si penipu ini bilang gini, maaf mas, akun ShopeePay Anda saya nonaktifkan dikarenakan mas tidak mengikuti regulasi dari saya gitu. Jadi setelah gue top up 200.000 itu, saya disuruh top up lagi untuk 200.000 untuk supaya akun ShopeePay-nya itu bisa aktif lagi. This is real penipuan coy. Dan di situ gue udah mulai panik dan gue udah mulai cari email Shopee, dan gue nge-DM pihak Shopee itu bener-bener gue udah sadar. Dan alhamdulillahnya gue tuh nggak nerusin buat top up lagi akun ShopeePay gue, karena gue udah karena kebetulan pas pada waktu itu tuh ada temen gue. Jadi otomatis gue kayaknya udah sadar gitu, maksudnya udah sadar dari alam bawah sadarnya dia gitu, maksudnya tentang sugesti dia tuh udah nggak bisa masuk. Soalnya pas waktu
kejadian itu gue ada di kamar kosan saya, dan saya udah mulai aneh nih. Maksudnya saya kok disuruh top up lagi gitu, dan saya disuruh ke bank pada waktu itu. Dan dengan bodohnya itu saya udah keburu dinonaktifkan akun Shopee-nya, dan dengan entengnya si penipu ini bilang ke gue, maaf mas, akun Shopee mas saya nonaktifkan gitu. Jadi gimana kita nggak percaya itu bahwa pihak Shopee gitu, ngerti nggak sih? Jadi kan gue tuh nggak tahu kalau misalkan ternyata kalau misalkan akun Shopee kita dimasukin oleh orang lain, itu ternyata akun Shopee kita dinonaktifkan. Jadi diretas dulu. Ini mau diselidikin dari HP mana ini, ini akun kok loginnya beda HP gitu, apa bener ini pemiliknya, kan gitu. Terus dia nelpon lagi, dia berusaha membujuk gua buat top up lagi 200.000. Itu bener-bener dia tuh kayak gimana ya, ya ibaratnya buat ngembaliin akun Shopee gua itu gua harus top up 200.000 lagi. Gua nggak bodoh, dan itu gua langsung cari kontaknya Shopee, dan alhamdulillah udah nemu. Saya pertama tuh di email akun Shopee-nya, nanti gue liatin di sini. Kurang lebih emailnya seperti ini. Dan saya nge-DM akun Shopee juga, akun Shopee-nya juga, kurang lebih seperti ini. Dan alhamdulillah gue itu paginya gue langsung urus itu, maksudnya ibaratnya apa ya, langsung gue urus itu kasus, dan gue langsung ke Grapari. Kebetulan itu penipu itu menggunakan nomor Telkomsel cuy. Jadi itu nomornya bisa gue lacak di Grapari. Lu nipu gue, lu nipu orang yang salah cuy. Gue punya akal, gue punya pikiran, dan ibaratnya gue bisa laporin lu. Dan hal-hal yang kayak gini itu mungkin lu berhasil ya, tapi lu belum tahu juga hal-hal seperti apa yang harus anda hindari cuy. Ya alhamdulillah Shopee udah udah mengurus kasus ini dan bakal ditindaklanjuti. Saya tidak tahu itu kedepannya nanti bakal seperti apa, apakah bakal ada maksudnya penyelidikan mengenai nomor tersebut, tapi pihak Shopee maksudnya sedang mengurus akun ini, maksudnya sedang melacak keberadaan nomor ini. Dan saya sudah kasihkan data-datanya, saya sudah kasihkan bukti rekamannya, saya sudah kasih bukti chatnya, saya sudah kasihkan bukti screenshotan saldo saya yang hilang 200.000 itu, saya sudah kasihkan semua. Sorry tadi videonya kepotong soalnya memori saya penuh. Ya itu tadi, seperti yang saya ceritakan, mudah-mudahan nggak ada yang kejadian-kejadian lagi. Kita lebih waspada, jadi kita ambil hikmahnya aja nih. Dan proses, ya ibaratnya kita sedang menghadapi, ya kita anggap aja ini ujian lah buat kita. Ya untuk kedepannya kita buat jangan seperti itu lagi gitu. Mungkin saya teledor gitu, jadi sehingga terjadilah seperti ini. Ya mau gimana lagi, gue juga nggak mau gitu, maksudnya terjadi hal-hal yang seperti ini. Cuman yang namanya musibah bisa kapan aja gitu kan, kejadian atau apa. Yang penting dari kitanya aja, kita harus lebih hati-hati kalau misalkan kita sudah terkena penipuan yang seperti ini. Mudah-mudahan dapat bisa menjadi pembelajaran buat kalian yang menonton video ini. Dan
sedikit tips dari gua, kalau misalkan ada orang yang menghubungi melalui telepon dan itu mengatasnamakan pihak-pihak tertentu atau Shopee, Tokopedia atau apapun itu yang menginformasikan bahwa Anda adalah sebuah pemenang, dan itu adalah hal bullshit banget cuy. Karena gue dipesenin sama pihak Shopee bahwa pihak Shopee tidak pernah menghubungi pemenang itu melalui telepon atau melalui nomor-nomor WhatsApp kayak gitu-gitu. Tapi pihak Shopee langsung menghubungi melalui DM Instagram atau email kalian. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian itu ibaratnya ya nemuin kayak nomor-nomor yang gak dikenal, itu lebih baik jangan diangkat dulu, karena kita nggak tahu nih ini siapa gitu kan, maksudnya tiba-tiba menghubungi kita dengan nomor yang istilahnya nggak kita kenal. Dan saya rasa saya terkena penipuan itu ada unsur hipnotisnya, karena setelah saya analisis, saya memberikan kode OTP itu dengan cuma-cuma gitu, maksudnya dalam bawah sadar gua gitu. Ibaratnya gue tersugesti oleh kata-kata dia untuk menyerahkan kode OTP-nya. Jadi itu guys, pentingnya kita jangan mengangkat telepon dari sembarang orang. Jadi bisa saja kita nanti bakal ke-distract dengan sugesti-sugesti dia. Karena saya juga pernah baca bahwa hipnotis yang seperti ini bisa terjadi langsung, bisa juga melalui telepon coy. Memang secara halus, maksudnya memang hipnotis itu awalnya itu kita secara halus, maksudnya kita seolah-olah percaya dulu gitu, kita ibaratnya ke distract sama omongan-omongan pelaku, terus dengan gampangnya dia itu ngedistract pikiran kita buat ikuti apa sugesti dia gitu. Gitu aja sih. Dan buat kalian yang hobi berbelanja online, mungkin kalian harus lebih hati-hati lagi. Jangan berikan kode OTP ke siapapun. Buat kalian yang punya ShopeePay atau uang elektronik lainnya, kalian ibaratnya harus lebih berhati-hati lagi, karena setelah saya speak up kemarin tadi di Instagram, ternyata banyak banget yang udah kejadian nih. Jadi mudah-mudahan stop sampai di gua dan jangan kejadian lagi. Oke, itu aja pesan dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada pihak Shopee yang sudah tanggap banget mengenai masalah-masalah yang seperti ini. Saya berharap sih, saya kurang tahu untuk kasus saya itu bakal diusut akan kelanjutannya seperti apa, apakah ada penyelidikan tentang nomor-nomor yang sudah saya laporkan itu atau bagaimana. Itu aja sih, kurang lebihnya mohon maaf dari gua apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you so much.